Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sedikit akan mengupas tentang kalimat takwa. Karena kalimat takwa ini sudah sangat sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama. Sebagaimana kalimat ini mudah dan ringan diucapkan di lisan kita, akan tetapi sudahkah hakikat kalimat takwa ini terwujud dalam diri kita secara nyata? Sudahkah misalnya ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat berikut ini terrealisasi dalam diri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maka mempraktekkan kalimat ini tidak semudah mengucapkannya ya ikhwan, khususnya kalau kita mengetahui bahwa takwa yang sebenarnya adalah amalan hati dan bukan sekedar apa yang tampak pada anggota badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dada atau ke hati beliau 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Disinilah letak sulitnya merealisasikan takwa yang hakiki, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Karena kalau anggota badan mudah kita kuasai dan tampakkan amal baik padanya, maka tidak demikian dengan keadaan hati. Sebab hati manusia tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi
atau menghalangi antara manusia dan hatinya. Quran surat Al-Anfal ayat 24. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, seperti hati yang satu, yang dia akan membolak-balikan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2654. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba hanyalah mampu melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah dengan hati dan keinginannya yang kuat, bukan cuma sekedar dengan perbuatan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki adalah takwa dalam hati dan bukan takwa pada anggota badan saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, perintah dan larangan Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan dalam hati. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi thalatha marratin." Takwa itu terletak di sini, dan beliau menunjuk ke dada atau ke hati beliau 3 kali. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, bisa juga dilihat dalam kitab Al-Fawaid halaman 185. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan makna hadis di atas, beliau berkata, artinya sesungguhnya amalan perbuatan yang tampak pada anggota badan tidaklah menunjukkan adanya takwa yang hakiki pada diri seseorang. Akan tetapi takwa yang sebenarnya terwujud pada apa yang terdapat dalam hati manusia, berupa pengagungan, ketakutan, dan selalu merasakan pengawasan Allah. Bisa dilihat dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 16 halaman 121. Makna takwa yang hakiki di atas sangatlah jelas ya ikhwan, karena amal perbuatan yang tampak pada anggota badan manusia tidak mesti ditunjukkan untuk mencari ridho Allah semata. Lihatlah misalnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, mereka menampakkan Islam secara lahir dengan tujuan untuk melindungi diri mereka dari kaum muslimin. Padahal dalam hati mereka tersimpan kekafiran dan kebencian yang besar terhadap agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Mereka bermaksud riya atau pamer dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Demikianlah keadaan manusia dalam mengamalkan agama Islam secara lahir. Tidak semua bertujuan untuk mencari ridhonya. Bahkan di antara mereka ada yang mengamalkan Islam hanya ketika dirasakan ada manfaat bagi dirinya. Dan ketika dirasakan tidak ada manfaatnya, maka dia langsung berpaling dari agama Islam. Mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf,
fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi untuk memuaskan kepentingan pribadinya. Jika ia mendapatkan kebaikan untuk dirinya, dia akan senang. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana atau hilangnya nikmat, berbaliklah ia ke belakang, yaitu berpaling dari agama. Rugilah dia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Artinya, dia masuk ke dalam agama Islam hanya pada tepinya saja, tidak sepenuhnya. Kalau dia mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia akan bertahan. Akan tetapi, kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan berpaling dari Islam. Bisa dilihat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 281. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum jami'a. Beberapa contoh berikut ini merupakan pengamalan takwa yang hakiki, karena dilakukan semata-mata karena mencari ridha Allah dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga perbuatan ini, berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, menahan kemarahan di saat kita mampu melampiaskannya, dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, adalah perbuatan yang bersumber dari ketakwaan hati yang bersih dari kepentingan pribadi serta memperturutkan hawa nafsu. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Imam Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Bisa dilihat dalam kitab Ar-Risalatut Tabukiyah halaman 33. Kebanyakan orang yang bisa bersikap baik dan adil kepada orang lain ketika dia sedang senang dan ridho terhadap orang tersebut, karena ini sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Tapi sikap baik dan adil meskipun dalam keadaan marah dan benci kepada orang lain hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma wa as'alaka khasyatika fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab wa as'aluka al-qasdi fil faqri wal ghina. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu sendirian maupun di hadapan orang lain, dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun marah, dan aku minta kepadamu kesederhanaan di waktu miskin maupun kaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, takut kepada Allah di waktu sendirian, ucapan yang benar dalam keadaan marah, dan sikap sederhana di waktu kaya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah berkata, cinta karena Allah yang hakiki
adalah jika kecintaan itu tidak bertambah karena kebaikan dalam masalah pribadi dan dunia, dan tidak berkurang karena keburukan dalam masalah pribadi dan dunia. Dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 62. Cinta yang dipengaruhi dengan kebaikan dan keburukan yang bersifat duniawi semata bukanlah cinta yang dilandasi ketakwaan dalam hati. Berdasarkan keterangan para ulama Ahlus Sunnah, satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah adalah melakukan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa dan pembersihan hati. Karena ketakwaan kepada Allah yang sebenarnya, yakni ketakwaan dalam hati, tidak akan mungkin dapat dicapai karena ketakwaan kepada Allah yang sebenarnya atau ketakwaan dalam hati tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa ini dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Quran Surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Demikian juga sabda Rasulullah SAW dalam doa beliau yang artinya, Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa, yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangnya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu ada yang mengatakan, jiwa manusia itu ibaratnya sekutu dagang yang suka berkhianat. Maka kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu, sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan halaman 147. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada keridhaan Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali dia berusaha menentang dan menguasai hawa nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkannya Al-Quran, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala az-zailu zabadan rabiya wa mimma yuqidun alaihi fin nari ibtigha'a hilyatan aw mata'in zabadun mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkusu fil ard
Kadzalika yadribullahul amsal, yang artinya Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran air itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari apa, yaitu logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Ketika menafsirkan ayat di atas, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya dengan air hujan. Karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dalam kehidupan mereka. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang sangat banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya akan mampu menampung ilmu yang sangat sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, menurut daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman, maka aliran air itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan, membersihkan dari hati manusia buih kotoran subhat, yaitu kerancuan dalam memahami agama dan mengamalkan agama, yang merusak sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati. Sebagaimana aliran air akan mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, yakni tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan atau membersihkannya dari hati. Syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk atau ilmu dan agama yang benar, yaitu amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga bermanfaat buat orang lain. Sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih, kotoran akan tersingkirkan sebagai sesuatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang berilmu. Bisa dilihat dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah jilid 1 halaman 61. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mempertegas perumpamaan di atas dalam sabda beliau yang artinya, sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik, yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana air hujan
maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Fathul Bari jilid 1 halaman 177. Oleh karena itulah Imam Ibnul Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa. Beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih. Akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat. Maka pada waktu itu yang dibutuhkan pembersih hati. Dan pembersih hati itu adalah dengan menelaah kitab-kitab ilmu agama dan untuk memahami dan mengamalkannya. Dalam kitab Talbisul Iblis halaman 398. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum jami'a. Setelah kita mendengar penjelasan para ulama di atas, maka jelaslah bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama. Karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlus sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hambal, Imam ahlus sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau 2 kali dalam sehari. Akan tetapi ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia setiap waktu. Dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah jilid 1 halaman 81. Akhirnya kami menutup kultum ini dengan doa, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.